Apa alasannya? Pertama, hasrat kita menumpuk kekayaan itu jauh lebih besar dibandingkan hasrat kita memelihara bumi. Said Hasan Nasr di bukunya Nestapa Manusia Modern mengatakan, manusia modern itu menganggap mereka bisa bahagia hanya dengan memakan roti. Maksudnya, manusia modern itu menganggap mereka bahagia hanya dia punya uang saja. Padahal kalau ekologinya rusak, maka dia tidak mungkin bisa bahagia. Jadi hasrat eksploitasi alam itu berlebihan. Bahkan Said Hasan Nasr mengatakan lebih lanjut di bukunya itu, manusia modern menganggap alam, manusia masa lalu itu menganggap alam adalah istrinya. Sedangkan manusia hari ini menganggap alam adalah WTS, wanita tuna susila. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau kita, ini Bu selain Baso dan teman-teman, kalau kita yang beristri ini, kalau kita bukan tanda kutip manfaatkan istrinya, tapi kita juga berikan kasih sayang, pelihara dia dari segala sesuatu yang membahayakan dia, itu kan posisi laki-laki misalnya pada istrinya. Tapi kalau seorang pemuda membayar seorang WTS, ya dia pakai, terserah dia mau sakit atau dia mau menangis setelah kita pakai, ya tidak ada urusan. Posisi kita di bumi itu seperti itu. Seperti seorang laki-laki yang membayar WTS, terserah dia sakit atau tidak, ya itu kita tinggalkan. Nah itu gaya, nah ini yang berbahaya. Yang kedua adalah dulu kita itu bagian dari alam semesta. Sekarang kita di atas alam semesta. Ini bahaya. Di atas berarti kita bisa mengeksploitasi apapun. Di Indonesia masih kita bicara tentang demokrasi. Kalau di Amerika dan Eropa sudah bicara tentang yang disebut dengan ekokrasi. Ekokrasi itu bicara tentang bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Karena kita bagian dari alam semesta, kita di dalam alam semesta, maka kita harus memelihara alam semesta ini. Logika ekonomi kita kan sangat berantakan betul, gitu. Eksploitasi berlebihan. Misalnya contoh di Bima itu, di kampung saya itu dingin sekali. Dulu waktu saya SD, sekarang itu panas sekali. Karena hutan sudah gundul akibat eksploitasi tanam jagung. Orang kampung dulu itu kalau dia tanam hari untuk kebutuhan 6 bulan ke depan, tahun depan dia tanam lagi, jadi tidak banyak kebutuhannya. Sekarang eksploitasi kita akan menumpuk. Disebut kaya kita hari ini apabila kita memiliki uang miliaran rupiah untuk kebutuhan cucu kita. Dulu disebut kaya orang kalau hanya sekedar memiliki beberapa gabah padi. Nah, karena hasrat ini yang berlebihan, bahaya betul. Karena kita kembali ke alam, kita akan mengeksploitasi alam berlebihan. Iya, mengeksploitasi berlebihan. Makanya Said Hasan Nasr itu selalu saja mengatakan bahwa sains modern atau modernitas ini penyebab tunggal dari kerusakan lingkungan itu hasrat kita belanja. Ibu-ibu tidak cukup satu tas loh, dia perlu 2, 3, 4 tas. Ya, semua ibu-ibu deh. Ayo tas. Ibu Nursa cukup dia satu. Ya selain Ibu Aminah dan teman-teman di sini. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Syekh Bashir. Ya itulah kebutuhan di pas Superman itu tas. Jangan marah. Realita ya, realita. Iya, realita itu. Ya ditambah dari Ustadz Syukurman juga. sempat masih tambahan. Iya. Oh, Oke, saya respon kembali tadi. Iya, kembalikan Jadi saya seperti Ya, silakan. ada dua inti dari tambahannya tadi. Pertama dari materi sendiri bahwa semua bencana terjadi tidak secara alami. Jadi karena memang tadi manusia. manusia kedua tadi tambahan dari saudara kita yang jauh di sana modernitas produk alam. Maka perlu muncul pertanyaan kembali saya, apa sebenarnya standarisasi atau yang menjadi pembeda dari setiap bencana itu? Apakah itu terjadi secara alami ataukah memang terjadi karena ayat kita itu latar-latar manusia? Karena kita tidak bisa menentukan itu. Misalnya ada banjir di Cianjur itu, sekarang kita lihat apa yang menjadi standarnya bahwa ini karena ulatan manusia ataukah secara alami karena memang Tuhan muka? Kondisi geografi.
Nah, jadi mungkin perlu dipertanyakan kembali di pemakaran ini. Apa standarisasi ini? Kalian, silakan. Yang kira tambahan dari forum dari Kementerian Forum saya dulu. Oh, Fakir dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya hormati Ibu Dr. Sohra sebagai pengampuh mata kuliah tafsir madu, tafsir tematik. Lebih khusus narasumber kita yang sangat-sangat imut, mudah. Nah, sangat apa ya? Saya melihat dia sebagai levelisasi anak saya begitu. Iya. Dan teman-teman yang gagah dan yang cantik pada siang. Satu gambaran saya mungkin pemaknaan sifat subjektivitas saya ya. Dunia mazratul akhirah. Itu yang pertama. Apapun polarisasi pikiran kita dan gerakan kita, dunia ini adalah tempat kita untuk bercocok tanam sebagai output nanti kita di akhirat. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, pencerminan nanti kita dapatkan di akhirat. Mazratul akhirah. Yang kedua, menangkap dari realitas pikiran Pak Sukurman, Pak Irwan, Pak Sekjen, Sekretaris Jenderal Ikatan Dai Muda Indonesia, Ibu Doktor. Beliau ketuanya untuk Ketua ITMI Ikatan Dai Muda Kota Makassar beliau. Kami ini anggota-anggotanya yang perlu bimbingan dari mereka ini. Ayat tadi ayat 41 ya, surah Ar-Rum. Mungkin supaya kita mungkin kembali dapat teks amalia membacanya. Zoharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat. Zoharal fasadu bil barri wal bahri, darat, laut. Bahron, lautan. Bima kasabat aidin nasi ludhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Itu item akhir menarik itu. Yarji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Realitas dari Pak Irwan bahwa apakah karena Allah murkah kepada beberapa tempat itu sehingga ditsunamikan, dibalik itu bumi, atau zalzalakan, digoncangkan, ataukah karena ulah manusia? Kalau tes zahirnya ini ayat Zoharal fasadu bil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat maupun di laut, bima kasabat aidinas, karena kasabat kerja ulah manusia. Nah, ulah kaum modernis dia, ulah kapitalis dia, ulah pebisnis manusia hutan dia, atau ulah pebisnis tanah kah, pemakan tanah kah, dan atau pemakan batu kah, dan lain sebagainya. Nah, ya udahlah, bahasa interpretasi kita. Berarti kalau tren ayat ini lebih banyak diakibatkan karena manusia, Pak. Ada pemanaan gini, ketika misalnya umat Nabi Nuh di bumi itu dibalik oleh Tuhan, itu karena ulah manusia juga. Ulah apa? Bukan ulah alam, Pak. Bukan karena penebangan pohon, tapi ulah LGBT. Nabi Lut dibalik itu bumi. Nuh karena banjir, bukan karena penebangan pohon, Pak, oleh teknologi saat itu, bukan ya? Bukan. Tapi apa? Yang paling dominan adalah karena itu tadi, zambong.
la yastaghfir. Dosa-dosa yang dilakukan secara ammah, secara menyeluruh, dan mereka tidak mau bertobat, dan bahkan melakukan perlawanan bahwa tidak ada asap itu, tidak ada balasan-balasan itu. Jadi kalau terminologi pikiran saya dari pertanyaan atau analisisnya Pak Irwan, bahwa itu lebih banyak kepada tangan ulah perbuatan manusia, sehingga jangankan Allah murka Pak sebagai pencipta bumi, bumi saja marah. Makanya kalau bahasa tadi Ibu Aminah bahwa kita dicekoki pikiran seakan-akan seluruh benda mati, sedangkan dalam bahasa terima Al-Quran di beberapa surah diawali dengan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih seluruh makhluknya Tuhan. Sabbaha lillahi, telah bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Artinya bahwa kalau menangkap keinginan Tuhan, proses di surat Az-Zariyat 5 itu secara idealnya, saya pikir toh kalau ada bencana datang, bencana karena cara Tuhan ingin mencintai kita, ataukah bencana datang karena Tuhan rindu dengan tangisan dan doa-doa hambanya. Kalau terminologi sufistik, dia kan orang sufi kalau dalam seminggu atau sebulan tidak mendapat cobaan, maka dia berdoa, ya Allah ya Rabb, apa kau tidak mencintai kami saya lagi sehingga tidak diberikan cobaan dan ujian. Kalau kita orang awam kata baliki, Allahumma difannal ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar wal suyuf wal mughashada'id wal mi'an ma'udhara minha wa ma batana fi balina hadha makassar wa mimman amma dan seterusnya. Itu generalisasinya. Tapi kalau munik sofistik itu Pak, ya nggak apa-apalah. Bencana juga dirindukan kok. Karena kadang-kadang begini, ketika manusia ustaz tidak didengarkan lagi kalam-kalam dakwanya, maka Allah berkata, udahlah, tak usah kamu Irwan menyampaikan nilai sakralisasi kalam saya. Tak usah kamu Pak Supriyandi, tak usah kamu Haryadi. Karena mereka sudah tidak la yasmi, tidak mendengar. Allah. Lebih baik biar itu yang ceramah gunung ceramah kah? Meletus kah? Lebih takut orang kan kadang-kadang daripada fatwanya Pak Irwan kalau baca khutbah Jumat misalnya, atau ceramahnya pas bulan ketiga Ramadan. Kadang banjir juga kalau ceramah di masjid berpote-pote, bahkan berbusa-busa mulutnya ustaz di masjid. Itu tempat-tempat yang lain masih ada macam-macam. Tapi kalau tiba-tiba ada informasi tsunami mau datang, astagfirullah, larilah orang cepat-cepat bertobat. Itu dia. Berarti jangan takut dengan bencana Pak. Biarkan aja bencana datang. Karena ada bencana adalah dai yang paling ampuh untuk menyerahkan keangkuhan dan kesombongan kita dalam hidup di dunia ini. Mungkin gambaran itu yang terakhir. Cintailah di luar dirimu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Artinya kalau bahasanya Pak Sukurman, alam ini jadikan sebagai istri. Atau Pak Taling, Nur Syam, Aminah, jadikan alam ini sebagai suamimu dalam konteks bagaimana merawat dia supaya alam juga kembali efeknya merawat kalian. Itulah mungkin makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita mencintai alam, diri kita di dalam dan alam besar maupun alam kecil di luar kita atau sebaliknya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.